Dan itu bertahun-tahun tidak ada evaluasi susah, kecuali dengan inilah kayak operator, pengalaman, dan kita pakai dengan teknologi yang bisa membuat makanan itu awet, terus tetap masih fresh dan cita rasanya Indonesia. Makanya slogan Pizza Hut saya maksudku yang di sana, kami hadir untuk mensukseskan haji Anda. Itu yang perlu. Selama ini kan orang sukses haji, tapi makan nggak sukses. Ya, bukan berarti karena di sana tidak pernah memperhatikan cita rasa, belum pernah. Baru sudah bicara bertahun-tahun sekarang hanya bicara bagaimana makanan bisa sampai tepat pada waktunya dan bisa dimakan aja. Itu baru itu, belum fresh, belum lagi cita rasa. Nah, inilah datang kita dari sana itu lebih dari itu. Ya. Kita mensukseskan. Kami hadir untuk mensukseskan haji dan umroh Anda seluruh dunia ini, karena akan memakan makanan yang fresh, ya, dan juga tentunya juga cita rasa Indonesia asli. Ya, kita sangat mengapresiasi perusahaan ini, PTHT ini sudah tembus pasar internasional, sudah bekerja sama dengan muasasa Asia Tenggara di Jeddah kemarin. Jadi perusahaan ini akan menjadi operator perusahaan catering yang besar di Saudi Arabia yang akan melayani jamaah haji bukan hanya Indonesia, tapi bisa melayani jamaah haji di Asia Tenggara. Ini suatu langkah yang sangat maju, kita mengapresiasi perusahaan pribumi. Puspo ini pengusaha muslim yang ulet, sudah berpengalaman 30 tahun di bidang kuliner. Hari ini dia sudah berhasil menembus pasar internasional di Saudi Arabia, dan perusahaan ini ditunjuk sebagai operator perusahaan catering dari muasasa Asia Tenggara. Artinya perusahaan ini nanti akan melayani jamaah haji bukan hanya Indonesia, tapi Asia Tenggara, Filipina, Malaysia. Ini suatu kesempatan yang sangat bagus. Jadi kita akan mengenalkan kuliner Indonesia ke pasar internasional. Dan ini akan membuka lapangan kerja, karena akan ada berapa ratus orang yang dikirim ke sana untuk mengoperasikan perusahaan tersebut untuk lapangan kerja. Dan juga ini akan mempunyai efek pada kebangkitan ekonomi UKM, karena kan pasti akan membutuhkan banyak supplier ikan umpamanya, baik itu sayur umpamanya, beras umpamanya yang akan dikirim ke sana untuk, dan ini market capnya sangat besar sekali. Jamaah umroh itu setiap tahun jutaan, puluhan juta. Dari Indonesia aja tahun ini sudah jatuh 1,3 juta. Dan ini kapasitas yang terus dinaikkan pada 2030 itu mungkin akan naik 3 kali, 5 kali lipat dari saat ini. Jadi ini peluang yang sangat besar yang ditangkap oleh perusahaan Pak Puspo ini. Nah, kita sangat mengapresiasi supaya ada ekosistem haji. Jadi jamaah haji kita ini kan mengeluarkan duit besar sekali datang ke Saudi. Tapi kan harus ada yang kembali ke sini, jangan cuma kembalinya cuma pahalanya aja gitu. Jadi supaya jamaah haji kita ini, kita sebagai negara muslim terbesar yang mengirim jamaah haji ke Saudi Arabia, ini tidak hanya mengirimkan uang dan jamaah haji, tapi juga harus bisa membawa pulang devisa. Nah, salah satunya kalau catering Indonesia bisa berjaya di sana, maka akan banyak bahan-bahan dari Indonesia yang bisa diekspor ke sana, bisa beras, bisa sayuran, bisa ikan, bisa lauk-pauk, dan hal-hal yang khas Indonesia kan. Karena kita kalau di luar negeri itu kadang kan rindu makanan Indonesia. Di sana itu ada soto tapi nggak seperti soto kita. Ada rendang tapi nggak nendang gitu lah. Ini dengan kita menjadi operator perusahaan makanan di Saudi, maka jamaah akan mendapat pilihan makan yang lebih enak. Jika mungkin jamaah haji akan bisa lebih khusyuk, lebih nyaman. Karena banyak orang kadang kangen masakan Indonesia, kan taste-nya nggak sama. Jadi kalau makanan itu dimasak oleh chef Indonesia, oleh tenaga dari Indonesia, pasti rasanya akan lebih nendang. Nah, ini satu keuntungan bagi jamaah haji kita. Jadi masyarakat akan mendapatkan makanan yang lebih berkualitas dan pasti halal kan, dari perusahaan Halalan Thayyibah tagline-nya ya.
Kemudian ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat yang akan menjadi supplier produk ini, ya kan? Dan kemudian akan menjadikan devisa dan akan meningkatkan pajak. Perusahaan ini perusahaan terbuka yang bayar pajak. Kemudian kan ini kan akan jadi devisa, jadi ada multi efek ya dengan perusahaan ini, maka kita sangat mendukung. Saya ketua PBNU mendukung sekali, mengapresiasi sekali perusahaan ini menjadi pionir ya, menjadi pembuka pemain pertama dari Indonesia yang bisa membuka pasar di luar negeri, dan kita berharap ini perusahaan ini akan sukses dan membawa harum nama Indonesia, karena yang akan menikmati masakan itu bukan hanya orang Indonesia. Puasa Asia Tenggara itu merupakan grup yang servis jamaah haji dari Asia Tenggara, jadi bisa Malaysia, bisa Singapura, Brunei, dan mereka pasti friendly ya, senang dengan masakan Indonesia. Indonesia itu terkenal enak sekali. Saya baru pulang dari Jerman, ada warung Indonesia di Jerman itu orang asing pun suka, masakan Indonesia itu kayak rempah. Di luar negeri kan nggak banyak macam masakan, tapi kita ini kan negara yang kaya variasi masakan dan sangat enak. Tapi kalau dimasak oleh orang Indonesia, kalau dimasak orang asing mungkin anunya kurang gitu Pak ya. Ini saya sudah melihat saya setiap tahun pergi ke Mekah, ya ada catering yang kalau bukan orang Indonesia rasanya kurang Indonesia.